Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Pistari, NIM V1323010 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Direct Marketing praktis secara singkat. Jadi, direct marketing itu yang berarti pemasaran langsung. Contohnya, yaitu dulu itu pemasaran dilakukan secara face to face atau door to door. Tetapi sekarang itu pemasaran langsung bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi, yaitu seperti notifikasi, pop-up iklan, dan juga email marketing. Lalu diidentifikasi terlebih dahulu, baru di-share berdasarkan track behavior. Dan teknik ini lebih efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Karena direct marketing ini merupakan salah satu metode yang efisien dalam pemasaran. Mengapa demikian? Karena direct marketing ini memfokuskan siapa yang akan kita tuju untuk melakukan promosi. Jadi, agar promosi itu dapat agar budget yang kita keluarkan itu tidak terbuang dengan sia-sia, seperti itu. Lalu dengan cara mengumpulkan data, kita juga mencari informasi tentang individu dari customer, lalu kita analisis. Lalu untuk efektivitas biaya dalam direct marketing dicapai dengan menyampaikan pesan yang tepat pada audiens yang tepat dan waktu yang tepat juga. Nah, dan dengan mempertimbangkan relevansi informasi dan cara penyampaiannya. Dan dalam hal tersebut, maka database pelanggan sangat dibutuhkan dengan memanfaatkan manajemen informasi yang canggih dan basis data pemasaran. Dan mendukung keseluruhan proses pemasaran dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, informasi atau database pelanggan itu sangat penting dalam perusahaan karena pemasaran tidak akan berjalan baik tanpa adanya data. Lalu dalam praktiknya, pemasaran langsung menekankan pentingnya privasi pelanggan dengan menghindari penyalahgunaan data dan penggunaan pernyataan opt-in. Biasa disebut juga apakah pelanggan itu bersedia menerima iklan dari website. Atau opt-out, itu yaitu memilih untuk tidak berpartisipasi atau menolak sesuatu yang sebelumnya telah dipilih atau disetujui. Jadi bisa disebut juga secara bijaksana seperti itu. Lalu mengapa direct marketing berkembang? Yaitu ada 3. Yang pertama, choice atau pilihan yang ada. Dan dengan banyaknya informasi pelanggan itu semakin kewalahan dengan berbagai informasi yang ada. Lalu yang kedua itu more information available atau terlalu banyak informasi yang ada. Yang ketiga, yang terakhir yaitu great pressure on customer budget, yaitu konsumen sekarang itu lebih baik dalam mengelola sebuah budget. Jadi pendorong utama dari direct marketing adalah informasi. Jadi yang pertama adalah kita sebagai marketing itu akan mengumpulkan sebuah informasi agar dapat memahami pelanggan seperti apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua juga bisa mendeteksi dan menyeleksi pelanggan yang tidak menguntungkan. Jadi kita tuh tidak perlu susah-susah untuk mengurus pelanggan yang tidak diperlukan karena akan merugikan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan database pelanggan? Yang pertama itu dengan cara market research. Dari market research ini kita bisa mengetahui kenapa orang membeli produk kita. Kita juga bisa meng-highlight kesalahan komunikasi konsumen terhadap pesan yang kita berikan.
Lalu kita bisa mengidentifikasi kenapa orang tidak merespon komunikasi atau pesan kita. Lalu yang kedua itu ada database pelanggan. Jadi pada hal ini kita harus mendapatkan informasi yang akurat dan up to date. Contohnya seperti alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Selanjutnya ada marketing communication. Nah, marketing communication ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah untuk menginisiasi sebuah hubungan. Kedua, untuk membangun hubungan kepada transaksi penjualan. Yang ketiga, untuk menjaga sebuah hubungan. Dan yang keempat, untuk reactivation. Lalu selanjutnya di sini ada objek SMART, yaitu specific, measurable, ambisius, realistic, dan juga timed. Yang pertama itu spesifik. Pastikan objek yang kita buat itu spesifik. Harus ada angkanya, jadi bukan hanya abstrak. Yang kedua itu measurable, jadi harus bisa diukur atau harus ada angkanya. Lalu achievable itu harus masuk akal, jadi agar bisa diraih. Lalu realistik itu harus realistis. Lalu time itu harus ada timeline atau frame waktunya. Selanjutnya ada budget allocation. Pada elemen ini kita itu sudah pasti membutuhkan analisis forecast. Berarti target setahun itu bisa dilihat dari target per minggunya. Lalu besarnya dana iklan ini tuh berdasarkan jumlah penjualan ingin menemukan hubungan antara budget pemasaran dan IMC. Lalu ada creative message strategis. Pengembangan konsep kreatif adalah konten tantangannya itu untuk konsistensi pada setiap pesan. Jadi tidak hanya pengembangannya, tapi pesan konsisten harus melalui berbagai saluran yang kita miliki. Jadi perlu juga membuat konten yang pragmatif. Pragmatif di sini yang dimaksudkan yaitu untuk menonjolkan sebuah keunggulan. Lalu ada media delivery strategi. Jadi di media ini ada dua, yaitu yang pertama legasi. Ada TV, radio, dan juga majalah. Jadi legasi ini lebih konvensional. Lalu yang kedua itu ada digital media. Seperti sosial media, email marketing, website, dan strategi penyampaian media itu mencakup media tradisional dan digital. Dan dengan fokus pada efektivitas biaya dan perencanaan yang akurat, kinerja pemasaran itu diukur berdasarkan pencapaian tujuan dengan menggunakan metrik seperti model AIDA. Jadi untuk iklan tradisional dan kunjungan situs-situs atau click-through rate atau bisa disebut juga CTR, itu untuk iklan digital serta tujuan pemasaran seperti volume, penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, dan return on investment atau bisa disebut juga ROI. Tantangannya itu pada budget atau alokasi, bagaimana kita mencapai konsumen dengan media yang ada dengan budget yang terbatas. Lalu metode perancangan yang akurat itu penting juga untuk sumber daya yang efektif. Selanjutnya, di sini kita akan membahas bagaimana cara mencari sebuah data, yaitu yang pertama mencari data dari konsumen, yaitu data yang diinput dari konsumen itu apa aja, contoh nama dan alamat. Hal ini dilakukan untuk melakukan personalisasi. Yang kedua itu transactional information. Jadi informasi terkait transaksi pelanggan itu terhadap barang yang sudah dibeli. Lalu yang ketiga itu ada how long have the been customer. Jadi sudah berapa lama mereka menjadi customer kita. Lalu yang keempat itu ada lifestyle data. Jadi data terkait gaya hidup itu harus diidentifikasi bagaimana cara mendapatkannya dengan cara memberikan kuesioner. Lalu yang kelima itu ada B2B information. Jadi informasi yang dibutuhkan itu ada jenis bisnisnya, lalu kode industri, contohnya ada bisnis in retail atau bank,
Lalu ada company size-nya, itu adalah jumlah pegawai, lalu aset yang dimiliki. Lalu materi selanjutnya adalah how obtain information. Itu yang pertama, internally. Ini bisa melakukan survei secara langsung melalui staff kita. Yang kedua, externally, itu bisnis itu biasanya menyediakan data yang bisa mencari data dari industri retail atau data yang dibeli. Lalu yang ketiga itu marketing research. Lalu materi selanjutnya yaitu collecting information dari konsumen lama. Yang pertama itu karyawan. Nah, pastikan pegawai kalian itu mampu mengumpulkan sebuah informasi di setiap peluang. Jadi, setiap staf itu harus memahami kekuatan informasi yang terupdate. Seperti kita telepon dengan pelanggan itu kita bisa mencari peluang di sana dan mendapatkan sebuah informasi. Lalu, yang kedua itu specific questionnaire, yaitu untuk mendapatkan level yang tinggi pada sebuah reslin. Survei ini harus fokus pada customer, yaitu menanyakan hal-hal yang relevan dan memberikan alasan yang baik. Yang ketiga, membuat kuesioner yang menarik. Bagaimana sih caranya mendesain kuesioner? Yang pertama adalah membuat kuesioner yang mudah dipahami dan juga yang ringkas. Lalu kedua adalah kuesioner tersebut harus dibuat relevan dan menarik ketika dijanjikan ada manfaat pada kuesioner tersebut. Nah, lalu jangan lupa, jangan terlalu kaku, tetapi harus tetap formal. Nah, berikutnya berikan instruksi yang jelas agar para pengisi kuesioner itu dapat dengan mudah memahami dan juga mengisi kuesioner yang kita berikan. Lalu, membuat beberapa selection agar tidak menggabungkan pertanyaan. Selanjutnya, mengidentifikasi sebuah tren, lalu memantau kompetitor, mengukur efektivitas dan juga efektivitas non-respon. Lalu selanjutnya public domain data, itu ada company house record, yaitu ada perusahaan yang sifatnya menyimpan database. Lalu ada rented mailing list, yaitu menyewa sebuah daftar alamat email, nomor telepon, dan juga kode pos. Lalu original research, yaitu melakukan forecasting, conjoin, dan juga menyebar sebuah kuesioner. Selanjutnya, using internet, yaitu berdata sekunder yang disediakan sebuah organisasi itu tersedia secara online. Lalu ada dua alasan mengapa kita harus menginput sebuah data. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan segmentasi dari pelanggan dan juga prospek ke depannya. Yang kedua itu supaya perusahaan itu bisa lebih relevan dari setiap penawaran terkait produk yang ditawarkan. Dan kita juga bisa belajar tentang segmentasi. Jadi segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu adalah proses memilah dan memilih sebuah konsumen atau proses membagi daftar pelanggan dan prospek menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan berbagai kriteria yang memungkinkan selektivitas dan efisiensi biaya dalam komunikasi langsung. Profiling adalah identifikasi ciri-ciri menonjol pelanggan untuk menyaring prospek yang relevan. Sementara tanggal loyalitas itu membantu untuk memahami posisi pelanggan dalam hubungan dengan perusahaan dan menyesuaikan komunikasi yang sesuai. Jadi type and source of external itu data demografik seperti data usia. Lalu ada psikorapik, data ini tentang attitude atau kebiasaan pembelian. Jadi leader of loyalty ini untuk mensegmenkan, misalnya di sini terdapat tabel yang berisikan paling atas terdapat advocate, lalu ada customer, considering, lalu ada prospect, dan yang terakhir ada suspect.
ada prospek. Nah, leader of loyalty ini tuh menentukan masuk ke segmen yang mana, seperti itu. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.